Selamat datang nih di podcast pertama aku, tamu mulia spesial hanya di Noise. Yeay. Aduh seneng banget, ini adalah episode pertama aku karena sebelumnya aku belum pernah nih ada di podcast. Nah kali ini aku akan mengundang tamu yang spesial, yang dimana kita kan kalau ada tamu tuh harus memuliakan ya, seperti judulnya. Jadi kalau biasanya tuh kalau di rumah aku, tamu itu adalah raja dan juga ratu. Jadi kita harus menyiapkan minuman-minuman, makanan, dan ngobrol-ngobrol. Jadi di Noise ini aku bakalan ngundang tamu-tamu yang menurut aku mempunyai cerita yang unik, yang seru, dan pastinya menarik. Jadi ini dia tamu perdana aku, ada Arafa. Yeay. Yeay. Makasih banyak udah mau rumahnya ditamuin. Katanya tamu itu raja ya? Ratu sayang. Ratu ya? Iya. Ini udah ada minuman, makanan. Di depan ada baju tuh kayaknya. Jadi maksudnya apa? Lumayan juga boleh. Kan. Bajunya boleh. Banyak juga tuh. Rame juga ya baju kamu ya. Mohon maaf jualan Bu. Oh jualan? Oh itu baju jualan semuanya? Iya kan apa namanya, aku tuh kalau sekarang semenjak punya anak tetap harus produktif ya kerja. Iya. Bajunya bagus-bagus. Ini bisa dibeli harga temen gak? Nah mungkin teman-teman ada yang mungkin belum tahu, Arafa ini seorang aktris dan juga stand up komedi loh. Coba stand up dulu dong sekali. Sumpah tapi kalau diminta stand up, gue tuh udah bukan nggak mau ya, kayak lagi vakum di dunia stand up gitu. Oh loh. Gitu, kenapa? Gak tahu, sampai pernah ada kayak perusahaan kayak pengen kayak Arafa stand up ya gini-gini, terus kayak nggak mau gitu. Terus kayak si orang yang telkonya gitu ya, orang telkonya tuh bilang kayak mau berapa emangnya Arafa? Terus dikira mungkin karena takut nggak ada bayaran gitu. Iya, takutnya kayak dia nggak mau karena bayarannya kecil kali gini-gini. Arafa emang maunya berapa? Terus kata manajer aku kayak, enggak kak, Arafa lagi nggak nerima stand up emangnya semuanya. Enggak, kita bayar yang Arafa mau. Tetap gitu. Maksa ya? Maksa karena katanya bosnya mau, kayak keluarganya tuh maunya stand upnya Arafa. Terus kayak nggak usah lah kata aku gitu ya, nggak usah diambil. Ya udah Arafa ngapain kayak di situ gitu kayak. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman atau cerita yang lucu selama stand up komedi? Waktu itu ada tuh stand up di Ancol, ada ballroom kan. Terus habis itu dia tuh reuni kuliah. Kuliahnya nih terkenal banget deh, kuliah terbagus di Indonesia nih kayaknya. Wah keren banget tuh berarti. Nah terus habis itu mereka reuniannya dari tahun 1900 berapa sampai sekarang kan rame banget jadi satu hari itu semua datang? Semua datang. Wah rame banget kan, dari orang tua sampai yang sekarang masih cakep-cakep ya kan. Pas stand up yang lain pas gue lihat, kok semuanya pada ngobrol nih kata gue. Oh gak ada yang dengerin kamu malah? Gak ada, yang dengerin apaan? Tukang-tukang yang di samping-samping tukang somainya. Apa sih? Ya ampun. Yang stand-standnya gitu. Terus kayak teman-teman tukang standnya pada ketawa-tawa. Tapi kan maksud gue pengen ngehiburnya anak-anak yang reunian ini ya Rel ya. Kata gue ya susah banget nih emang, acara reunian tuh udah paling susah. Apalagi kalau reuninya tuh meja bundar. Oke. Wah itu udah benar-benar kagak ada yang dengerin Rel. Gue kayak duh makan gaji buta nih gue. Terus kalau kayak gitu kamu gimana? Maksudnya kayak tetap ngelanjutin atau kayak aduh kan pasti drop dong. Drop. Aku nih pas kayak mau lihat ininya dulu dah, tempatnya, lokasinya. Oh ya udah boleh lihat panggungnya. Pas lihat panggung, wah ini bunuh diri nih gue nih kan. Aku tuh udah ngerasa bunuh diri gitu, udah kayak stres banget, kayak mikirin kayak ke depannya gitu. Nanti panitia kalau senyum gue apain ya? Pasti kan panitia kayak kalau habis selesai manggung pasti kayak Kak Rafa makan gini. Iya terima kasih ya gitu. Gue pasti bilang kayak enggak, udah kenyang, pengen pulang. Aku dulu juga pernah ngalamin gitu, karena kalau misalnya nyanyi kadang orang nggak dengerin itu aja tuh kayak sedih kan, drop, terus kayak ya gue udah latihan lama-lama terus nggak ada yang dengerin dong. Kalau nih ya bedanya stand up sama nyanyi, enaknya nyanyi udah nyanyi bodo amat lah gitu, kayak terserah penting gue udah nyanyi. Iya kalau stand up terus kan nyanyi tuh kayak panitianya nggak ada ekspektasi buat kayak orang-orang nyanyi juga kan. Nah kalau stand up kan lucu nih pasti gitu kan. Iya. Kalau nggak lucu kan makan gaji buta banget Rel, kayak aduh. Gue kayaknya emang bener-bener mendingan jadi motivator dah. Oh mungkin itu salah satu, jadi kamu mungkin mau vakum juga kali.
Sebenarnya tuh bukan vakum sih, lebih tepatnya tuh aku tuh nggak punya keresahan dari dulu. Jadi stand up itu kayak harus mulai dari keresahan diri kamu. Jadi kamu sebel sama, misalnya kamu udah punya suami, kamu sebel sama suami kamu sebel kalau kamu udah nikah, kamu sebel sama pernikahan gitu-gitu. Terus kita roasting suami kita sendiri gitu? Bisa, bisa kayak gitu. Karena coba kali ya gue roasting banget. Sumpah seru sih kalau roasting banget. Iya kan? Itu pasti dia antara kesel sama gedek semua gitu ya, semuanya sih. Nah, jadi kalau stand up komedi itu kita harus ada keresahan dulu baru bisa jadi sesuatu gitu ya. Benar. Jadi kan kayak tragedi dijadiin komedi gitu kan. Orang-orang kan suka ya kita susah ya. Iya. Jadi kayak pas orang-orang dengar kesusahan kita tuh mereka kayak hahaha mamam lo gitu kan. Iya. Seneng, apalagi kalau keresahannya tuh sama apa yang dirasain sama orang itu gitu. Pasti dia kayak haha nasibnya sama gua gitu kan. Oh iya. Nah, aku tuh kayak dari dulu jarang banget ada keresahan aku. Karena aku tuh orangnya kayak ikhlas gitu loh kalau disakitin orang dia. Iya, curhat. Jadi curhat deh nih, kita sesi curhat namanya. Aku tuh gak pernah yang kayak dendam gitu loh sama orang. Misalnya kayak kamu ngomong apa gitu sama aku, terus aku kayak sakit hati gitu. Tapi kayak udah 2 hari tuh udah tenang lagi hati aku sama kamu gitu. Kamu ajak ngobrol, aku kayak udah luluh, udah baik lagi. Udah baik lagi. Oh gitu. Iya, nah jadi kayak aku tuh bingung pas pengen nulis tuh, kayak aku bingung banget gak ada keresahan. Sampai waktu itu aku benar-benar ada di titik yang anak stand up cewek tuh bikin show gitu, namanya Pajamas Party. Oke. 8 cewek kan Pajamas Party. Pas aku lihat kok semuanya keresahannya bagus-bagus banget ya. Apa gue doang yang gak punya keresahan gitu kan. Sampai aku di stand upnya aku bilang gitu, nih kenapa ya gue gak punya keresahan gitu. Kayak hidup gue tuh lurus-lurus aja gitu. Kayak gue nih stand up komedi nih Rel, kan gue Suca 2. Nah itu tuh gue baru 3 bulan stand up, gue juara 2. Keresahannya di mana dong gue? Ya itu makanya tadi kamu nanya terus gimana caranya kamu bisa bikin stand up komedi tapi kamu sendiri gak punya keresahan. Apa kamu denger dari cerita orang terus kamu kembangin? Kagak. Nah itu gue resahnya gue gak punya keresahan. Kayak kenapa gue gak ada keresahan ya. Kayak semuanya tuh gue dapet secara mudah gitu. Gue kayak spontan bingung. Gitu gak sih? Gak uhuy tapi Kenapa ya? Aku sampai bingung gitu loh. Gue tuh kayak teman-teman gue kayak anak stand up gitu kan, kayak berapa tahun kayak stand up gitu, open mic gitu-gitu. Nah, latihan dulu ya kalau kayak gitu-gitu. Latihan di kafe-kafe gitu Rel. Jadi kalau kamu bener-bener gak ada latihan ke kafe? Aku latihan cuman kayak 3 bulan. Itu juga kayak seminggu sekali gitu loh. Seminggu sekali kayak, karena kan aku stand up UIN tuh di kampus aku. Nah udah seminggu sekali aku ikut gitu. Terus kayak nulis. Tapi tuh kayak gak jelas gitu kayak stand up aku. Tapi mungkin orang yang menurut kamu ngerasa gak jelas, tapi orang tuh terhibur. Iya itu dia makanya. Nah kadang tuh kita tuh gitu, kadang kita suka mikir kayaknya gak bagus deh, tapi ternyata orang tuh senang, terhibur. Tapi kan kalau orang udah terhibur kita juga jadi puas kan, kayak berarti gue berhasil nih. Dan kayak sampai di titik gue tuh kayak orangnya ikhlasan tuh, ada orang yang bilang gak lucu tuh kata gue, iya tahu gue gak lucu gitu kayak. Oh kamu pernah ngerasa kayak gitu? Iya, karena kan banyak tuh ya komentar-komentar netizen kan ya aneh-aneh semua ya, kayak gak lucuan si ini. Tapi kamu sakit hati gak bacanya? Enggak, terus kata gue iya gue gak lucu, gue bingung makanya kenapa gue dipilih gitu. Dan untungnya gue juara 2. Kalau juara 1 bayangin, gue kan jadi punya beban banget ya juara 1. Juara 1 stand up, terus kayak gue gak mau stand up kan aneh banget kan. Kata gue, nih Bang Radit milih gue karena apa ya, gue juga bingung. Jadi waktu itu mungkin di mata Kak Radit tuh kamu punya sesuatu yang beda yang mungkin gak ditemuin di orang lain. Iya kata Bang Radit sih kayak gitu sih, kayak kamu tuh beda sih Fa sama yang lain gitu. Aku denger cerita kamu aja kayak kok aneh banget, maksudnya kok bisa kayak ngerosting sesuatu tapi tanpa kamu ada ngerasa apa-apa gitu loh. Itu kan susah kalau kayak gitu. Makanya aku kan kayak banyak tuh tawaran kan waktu semenjak Kiki roasting gitu-gitu, semuanya roasting kan, aku kayak beberapa lah ada yang nawarin ngerosting gitu. Aku tuh kayak bingung kayak ngerosting apaan. Roasting apa kayak, gitu ya. Terus kayak misalnya kayak public figure atau enggak misalnya politisi gitu-gitu. Aku tuh kayak enggak, udah dia baik-baik aja, perasaan gue bingung gitu. Nyari kesalahannya tuh apa. Kecuali kalau misalnya ada orang yang roasting aku, nah aku bisa balikin. Tapi kalau bisa dijawab balik gitu bisa ya. Dijawab balik. Karena gue tuh nggak kepikiran tahu jadi artis, sumpah. Hah? Serius? Sumpah. Tapi kan kamu sekarang kan kamu bilang kamu udah vakum nih dari stand up comedy.
Terus habis itu sekarang kamu jadi konten kreator juga. Iya, konten kreator gitu-gitu. Tapi basicnya sendiri kamu emang jadinya tuh pengen jadi apa? Pengen jadi konten kreator kah? Pengen jadi stand up comedy atau pengen ya udah kayak gini aja gue gitu. Ini tuh kemauan pas sekarang apa kemauan dulu nih? Kalau dulu apa, kalau sekarang apa? Kalau dulu tuh gue kepikirannya nggak ada kepikiran artis sama sekali karena gue jarang banget nonton TV kan. Sumpah gue tuh serius? Gak pernah gue nonton TV kayaknya. Tapi gue juga jarang sih. Sekarang jarang. Kalau zaman dulu gue nonton TV. Zaman dulu juga gue nonton TV gara-gara Vicky Prasetyo doang itu sama Angel Elga. Oh itu dong. Ya. Itu doang rame banget kata gue nih sih. Vicky Prasetyo aneh banget ya. Gue nggak nyangka kalau sekarang gue kerja bareng sama dia. Oh iya, sekarang bareng. Kerja bareng dan gue tuh kayak nyambung gitu ngobrol sama dia kayak baik orangnya ternyata ya, kenapa dulu kayak aneh banget ya di TV gitu. Dulu tuh subuh-subuh tuh kayak nonton Dora kan, masih ada Dora. Ya, Teletubbies. Iya, aku juga nonton tuh. Chuck Zone tuh. Terus habis itu gue disuruh ngantri nasi uduk sama mak gue kan. Ngantri sekolah tuh sampai jam 3. Jam 3 sampai sore tuh gue ngaji kan. Sampai jam 4:30 gue dengerin ibu-ibu gosip di daerah rumah gue. Sampai maghrib. Terus waktu itu kan dulu, ya zaman dulu karena masih SD ya kadang kalau keluar suka pakai celana pendek gitu kan. Oh iya. Itu ibu pada ngomongin, lihat tuh si Aurel nggak punya malu ya pakai celana pendek banget. Itu biarin aja. Diomongin ibu-ibu yang benar-benar kayak di sinetron gitu loh. Iya. Yang ngumpul rame-rame terus kayak sambil di warung kayak gitu. So kayak itu sedih banget sih kayak. Ya lu bilang aja iya gue nggak malu, orangan gue bukan inian tukang ya. Malu kan kalau tukang. Nah mungkin itulah kamu tuh disukain sama Kak Radit karena kamu kayak gini sih. Berarti di radio dalam memang ada tetangga ya? Gue di radio dalam perasaan nongkrong dah ke kafe. Lu rumahnya di radio dalam? Di dalam masuk. Gue lupa. Lu kan anaknya Anang ya? Lupa gue. Kata gue punya rumah di radio dalam. Ternyata dia anaknya artis ya. Iya dulu diomonginnya gitu. Anaknya ini kayak gini gitu. Iya. Terus apa perasaan lu di saat itu? Lu mau takol gak tuh ibu-ibu? Kayak gue masih kecil gitu. Lu mau bilang gitu. Sudah yaudah biarin aja lah. Tapi emang mulut ibu-ibu tuh emang lumayan rada. Jangan gitu dong, gue ibu-ibu nih. Lu kan ibu-ibu muda dan ibu-ibu Pondok Indah. Ya terus maksudnya kenapa ya? Beda. Ibu-ibu Pondok Indah kan masa bodoh kan kalau misalnya ada tetangganya bawa cowok lain gitu, ada anak orang. Takut banget. Karena kayak lu nggak tahu tetangga lu tuh lagi ngapain gitu. Iya sih. Aku juga nggak bisa ngeliat tetangga sebelah, nggak bisa ngeliat tetangga sebelah. Udah aja di sini aja gitu. Iya nggak bisa guys. Soalnya dia pintu ke pintu tuh jauh gitu kayak jauh banget gua ke pintunya dia. Gua aja tadi pas masuk rumah lu ya. Nih ya 21 ya sepi amat nih ya kata satpamnya. Lewat pintu samping, buset, pagar ada 2 kata gua. Rame banget kata gua pagarnya dia. Jadi lewat sini bisa ya kan? Iya benar. Mobil lu banyak juga soalnya kan. Nih gue mau nanya aja nih, kan lu sama Bang Atta nih ya kan, sama-sama kaya kan. Hah, Masya Allah. Sama-sama kaya gitu, dari orang kaya gitu kan. Jangan gitu dong. Mobil lu kan ada banyak nih. Itu tuh banyakan atas nama siapa Rel? Kan dulu kan Bang Atta kan sebelum nikah dia juga udah punya hartanya sendiri. Iya. Terus ya semenjak nikah ya akhirnya sekarang kita jadinya bareng-bareng aja gitu. Nggak ada yang kayak ini mobil aku, ini mobil kamu gitu. Terus kalau kayak ada yang mau jual mobil kayak ini kayaknya mobilnya nggak kepake, itu duitnya ditaruh di mana? Di tabungan bersama. Oh ada tabungan bersama? Ada. Wah seru banget. Ada bersama, ada sendiri-sendiri. Berarti kalau kayak gini sendiri? Sendiri dong. Kalau kamu sendiri juga kan? Sendiri gue kan. Enggak kan kamu punya adik. Oh sendiri-sendiri gue sama adik gue sekarang. Soalnya Tapi suka berantem gak? Berantem? Iya. Berantem sih ya pasti ya. Tapi sih. kan aku kayak punya keluarganya cuman dikit doang, gak banyak. Jadi kayak ya berantemnya cuman daerah-daerah situ doang gitu, kayak adik aku gitu. Nah gue tuh kadang-kadang suka sebel ya Rel sama adik gue. Kenapa? Dia kan gak punya mobil, maksudnya semuanya fasilitas gue. Terus dia kalau pergi-pergi ke gue jadi rugi banget Rel sama dia sumpah. Tapi lu pernah ngomong gak? Gue rugi banget tahu gitu. Gue pernah ngomong sama dia gitu kayak gimana kalau kita potongan aja kayak dari hasil lu gue potong 10% gue gitu.
Astagfirullahaladzim. Adik kamu umur berapa sih? 19, 18. Kasian, jangan udahlah bantuin tapi- dulu lah kakaknya. Lebih kasihan gue sekali dia keluar, gue tuh harus nyewa semuanya. Fasilitas tuh gue semua. Gue kata gue, lah kok gue ngeluarin duit ya buat adek gue kerja. Padahal dia dapat duit. Ya udah kan Terus? hitungannya nanti dibalasnya lebih. Nggak bisa Sama gitu Allah. Rel, nggak bisa. Gue nggak bisa kayak semua harus dipakai logika gue kayak. Oh baik. Walaupun nama keluarga kayak kok ngerugiin gue yang naikin lu ngerugiin gue gitu kan. Terus kata dia gini, Emang kamu yang naikin? Maksudnya kamu sering bikin konten sama dia gitu apa Iya. gimana? Iya, aku kan sering bikin konten sama dia. Terus habis itu dia naik kan. Nah sekarang aku Dilupain lu sama dia? Enggak nah, dong. enggak. Tapi sekarang gue kalau ke mall nih pasti ditanyainnya gini, kakaknya Halda, kata gue. Kakaknya Halda, kata gue, aneh banget. Maksud gue kayak, Iya kayak tadi aku juga nanya gitu kan pas nanya abis ini, itu adik kamu beneran? iya, gue tuh kata gue kan gue namanya Arafah ya. Maksud kata gue kenapa kakaknya Halda gitu? Kan harusnya kayak Arafah aja gitu. Oh lu pengen itu ya udah nih gue Arafah jangan disambung-sambungin. Iya kata gue gitu. kan gue males ya kan yang pansos bukan gue kan. Oh dia yang pansos? Enggak juga sih. Terus kenapa yang bilang gitu? Kita berdua gak ada yang pansos ya guys ya. Soalnya adek gue dia males juga konten-konten bareng gue sebenarnya kata dia. Soalnya dia takut dibilang pansos gitu di kampusnya. Oh jadi dia masih kuliah. Tapi ceritanya gimana sih kalian berdua tuh bisa akhirnya terjun di dunia entertain kan mungkin kan kayak mungkin adik kamu awalnya tuh belum ada basic kan. Biasanya kan kadang orang kalau kita mau ke dunia entertain tuh harus ada basicnya dulu nih. Kalau kamu kan kayak kamu kan udah pernah ikut stand up comedy, sekarang jadi konten kreator gitu. Kamu mah enak ya basicnya orang dalam. Ih gak enak tahu. Kenapa emang? Gak enak. Karena terkenalnya kayak ini mah Iya, disangkutin terkenal terus. gara-gara Iya, nggak anaknya enak. Anang gitu-gitu Gak ya. enak, gak enak. Nggak enak ya. Padahal kayak kamu bisa nunjukin kayak suara kamu bagus, Iya, ininya tapi bagus. jadinya gak dilihat itulah. Iya, yang dilihat bapak kamu. Ya, emang, sabar. ya namanya juga itu Namanya jalur juga hidup orang ya. dalam. Iya, Namanya kalau juga hidup. iya, kalau berjuang juga sebenarnya capek juga Rel. Kan kalau gue dari 0, kalau lu kan dari 53 udah enak. Ya 50 lah 50. Udah Jadi enak. kamu adik kamu tapi kamu ajarin dari nol banget kan? Nggak main langsung. Nggak aku ajarin sih. Sebenarnya tuh kan aku suka ngeliat dia kayak marah-marah gitu kan. Dia tuh suka keselan marah-marah? gitu. Iya, orangnya dia suka keselan gitu, Rel. Kamu juga gitu kan suka Egois. marah. Nggak, gue baik banget tau. Lihat aja muka gue tersenyum terus. Nah, adik gue tuh ngeliat adik gue marah-marah terus ya di rumah marah-marah kayak apaan sih kak gue pinjam ini ya gitu, gue nggak kasih, terus kayak pelit banget lu sama keluarga sendiri, ntar lu kalau ada apa-apaan ke keluarga gitu-gitu marah-marah mulutnya. Iya. Terus gue bilang kayak gue kayaknya adik gue cocok nih gue jadiin peran emak-emak. Oh oke. Di sosmed di video di sosmed aku. di sosmed kamu oke. Nah terus mau gak jadi emak-emak, terus dia nggak mau, kayak enggak apaan sih jadi emak-emak gitu-gitu. Terus habis itu please sekali aja. Terus dia keluar pakai baju emak-emak, bajunya sininya warnanya merah, terus kerudungnya biru. Terus dia keluar terus kameramen aku ketawa banget. Ya, mama cocok banget nih orang nih gitu-gitu. Terus dia nangis isek-isekan. Gua nggak mau jadi mama lagi gitu-gitu kan. Terus abis itu pas dia nangis, terus gue kayak, tapi lu lucu banget ya jadi emak-emak, sumpah gitu. Nanti lu bakalan naik deh, yakin sama gue. Terus besokannya dia mau jadi emak-emak. Naik tuh video dia, kayak FVP terus. Terus kata dia, kenapa sih gue terkenalnya jadi emak-emak gitu, dia jadi sedih. Makanya kalau kemana-mana gitu, kalau syutingan dia tuh kayak nggak mau jadi emak-emak. Kata dia, enggak, gue nggak mau kalau jadi mama, mending nggak usah gitu-gitu. Tapi kan ya namanya orang TV ya ngelihatnya kayak langsung dipakai-pakein aja deh gue. Dan ntar pakai mama, udah pakai bang, gue nggak mau bang, udah pakai cepet udah dikit lagi nih gitu. Oh jadi dia sekarang mau nggak mau harus jadi mama. Tapi sampai sekarang nih dia kontennya isinya mama semua. Sosmednya dia enggak. Sosmednya dia kayak kontennya ngobrol doang, enggak yang kayak mama gitu, Rel. Berarti awalnya tetap dari kamu lah pertamanya. Terus tanggapan orang tua kamu gimana kan ngelihat? Maksudnya sekarang kalian berdua sama-sama udah naik, orang udah banyak yang tahu. Tanggapan orang tua gue biasa aja sih. Kayak ya udah, soalnya kayak ibu gue tuh kayak ngeliat konten gue kan nggak yang jauh-jauh dari sekitar kan. Maksudnya kita kalau bikin konten tuh kalau benar-benar terbalik banget sama kehidupan kita tuh bakalan nggak lama kan. Iya, nggak jadi diri sendiri soalnya. Iya, nah gue tuh kontennya kan emang konten-konten masyarakat sekitar gue gitu. Jadinya ya udah nggak apa-apa. Kecuali kalau konten gue misalnya kan gue
kagak kaya banget. Terus gue Ya flexing Allah. atau enggak apa gitu. Itu kan jauh banget dari Iya. gue. Oh gitu. Jadi tapi orang tua pokoknya dukung aja gitu Dukung ya. aja sih sama apa yang kita iniin. Berarti kalian cuma berdua bersaudara doang? Bertiga sama abang gua. Nah kalau abang Abang kamu aku suka ngikut-ngikut aku, kayak dia kerja bareng aku juga. Jadi gimana Rel? jadi gimana? Pernikahan kamu? Ya salah dong. Kebalik ya? Dong. Nggak, soalnya gue pengen nanya banget karena kan umur kita sama ya. Iya. Terus Tapi kamu kayak- belum mau menikah kamu kan umurnya sekarang berapa, 25 ya? Udah ada Sama. keinginan ingin menikah kah? Aku pengen nikah. Tapi teman-teman aku yang banyak teman aku yang belum pada nikah kan. Ya terus kenapa? Terus kata mereka, jangan nikah dulu lah gitu. Pikirin tuh baju-baju bridesmaid banyak banget ya. Kata gue iya juga ya. Harga baju bridesmaid mahal juga kata gue. Terus juga kan Tribrata nggak murah ya. Cila, kenapa di sana? Kan Kenapa? yang penting akad nikah aja udah, nggak perlu bikin acara yang gimana-gimana. Rel, gue kan artis Rel. Jadi kamu tuh belum menikah cuma sebatas sekarang mikirin itu. Enggak cuman itu doang. Karena emang cowoknya kan kita harus dapet cowok yang bagus kan. Kayak Oh, yang bagus. Barang kali bagus. nah, kita kan milih cowok kan harus benar-benar gimana ya Rel? Milih cowok tuh nggak boleh yang asal-asal gitu gak sih? Iya benar. Karena kan buat seumur hidup kan, lama kan 20 tahun ke depan Insya gitu. Allah. Bisa lamanya dong, jangan 20 tahun doang. Oh iya, selamanya gitu. Terus kayak ngeliatin muka pasangan kita tiap hari, terus diskusi tiap hari. Kalau orangnya salah kan Iya, jangan sampai salah pilih aja. mm-mm. Cuma kan kalau jodoh tuh cerminan diri kita. benar. Kalau kitanya baik Insya Allah dapetnya yang baik juga. Jadi Iya, kamu iya. gak perlu takut. ya berarti kamu udah enak banget tuh sama Bang Atta. Kamu nikah umur berapa? 22. Nikah muda kamu ya? Iya. Kenapa kamu yakin banget sama Bang Atta? Sabar. Ya karena ngerasanya dia udah, aku waktu itu aku ngerasanya sampai sekarang dia orang yang tepat gitu. Oh, Karena dia bisa bawa bisa ngajarin aku banyak hal, terus ngebawa jadi lebih baik lagi gitu. Dan dia orangnya tanggung jawab, sayang sama keluarga, Kerja jadi keras gak sih kerja dia? keras gitu. Jadi ya kadang aku aja ngeliatnya suka kayak udahlah nggak usah kerja dulu, capek gitu nih, kayak nggak bisa harus kerja, nggak bisa. workaholic banget ya Iya. dia ya. Kamu tipikal gitu gak sih yang suka kerja gitu? Enggak sih, aku nggak suka kerja. Aku tuh males tahu orangnya. Tapi Tapi main tapi tuh aku nggak pengen aku susah gitu. gimana sih? Ngerti gak sih? Gimana ya? Gue tuh Pengen gini, ntar nggak suka kerja tapi kagak mau susah. iya. Yaudah gini, suruh adek lu aja kerja. Nah itu dia, nah potongan 10% aja nggak di-approve sama dia. Gimana mau kerja coba. Jadi kayak gue tuh kayak takut banget dapet cowok yang males gitu Rel. Kan kalau lu dapetnya workaholic gitu kan enak gitu. Jadi kayak kitanya keikut kerja keras juga. Iya, karena gue dulu juga males loh. Jujur gue tuh males banget kerja. Kenapa? Gak suka kerja. Karena warisan lu udah banyak kan. Enggak, bukan males aja, sukanya main. Oh sukanya main. Jadi kayak udah maksudnya nongkrong sama temen-temen Iya gini. iya. Nah cuman setelah nikah kenal sama Bang Atta, terus aku termotivasi gitu loh sama dia, ngeliat dia tuh kerja ini itu, Pasti lagi ngapain nih sayang? kerja. Terus dia tuh bener-bener gak ada capeknya. Jadi aku ngerasa juga, nah sekarang aku jadi ngerasa kayak gak ada rasa capek. Sukanya kerja. Iya iya, bener, Ini kayak ada itu. waktu luang kayak ngapain sih, kayak pergi-pergi gitu-gitu, Iya. kayak nongkrong-nongkrong, mendingan gue nge-live gitu-gitu gak sih? Iya. Bener-bener. Nah, gue tuh takut banget dapet pasangan yang cerminan dari gue sebenarnya. Lah Karena gue kan juga gua harusnya juga takut dong waktu dulu. Lu kata lu cerminan, lu tadi katanya males. Iya mungkin, ya tapi kan gak dari situ doang. Bisa aja Oh. mungkin dari sifatnya, oh dia ternyata ini apa gitu, suka menolong, baik, tapi apa itu nih ya, kan bisa. kalau sebenarnya gue bingung juga nih sama jodoh. Katanya kan jodoh cerminan. Tapi lu pernah gak sih kayak kalau cerminan nih misalnya, Ngaca dong. berarti dia kayak nggak saling melengkapi dong Rel. Gak saling melengkapi. Iya, karena kan jodoh itu katanya saling melengkapi. Misalnya kayak lu males, pasti dapet cowoknya tuh yang Nggak males. yang nggak males, yang rajin. Tapi kalau cerminan kan berarti orang Nggak males sama semua, ketemu nggak orang semua. males. Orang kita kalau misalnya nikah aja gak bisa tahu 100% sifatnya aslinya dia gimana. Iya benar. Ya, jadi kita juga kayak tanda tanya aja. Beli kucing Kayak- dalam mana ya? jadi kayak masih meraba-raba aja gitu. Iya ya. Terus waktu itu Bang Atta berubah gak pas nikah? Berubah pas lah. pacaran sama, Berubah. beneran? Iya. Terus pas berubah Jadi lu kaget? Ultraman. Langsung kaget dong lu. Kaget.
Terus pas lu ngeliat perubahan kayak gitu, lu bilang gak kayak, kok kamu sekarang berubah sih gak kayak dulu? Tapi berubahnya kan yang ke lebih baik. Sekarang kalau dulu gue ngeliatnya dia tuh kayak nggak kebapaan banget. Tapi ternyata pas nikah gila. Jadi maksudnya kalau udah pas udah punya anak tuh kebapaan banget gitu. Jadi kayak makanya aku bilang tadi kalau kita udah nikah pun kita nggak tahu 100% sifat dia tuh aslinya gimana. Gitu. Jadi bohong banget kalau misalnya orang udah nikah misalnya 30 tahun bilang aku tuh udah tahu banget suami gue gimana. Itu bohong. Itu tuh bohong banget orang ngomong kayak gitu. Nggak mungkin tahu. Iya karena kayak beda banget ya. Tapi kalau lu pas puasa sama Bang Atta kan lu berarti udah berapa lama puasa? 2. Udah 2 kali? Iya gak sih? Lah lu nanya kru yang mana tahu? Gue tuh lupa. Kayaknya 2 deh. Iya tahun kedua setelah menikah. Tahun kedua. Oh berarti lu ini dong. Lu dulu pas waktu masih lajang lu suka nyiapin lajang gak? Takut banget. Lajang apa sih sebutannya? Single. Nggak sekarang gue tanya sama lu. Lu waktu sekarang lu single nih. Berarti lu nyiapin buat lu diri lu sendiri? Kagak, gue yang nyiapin ibu gue kadang-kadang. Nah aku waktu sebelum punya suami juga gitu, yang nyiapin tuh orang tua. Nah terus sekarang ya kita yang nyiapin. Jadi lu harus siap-siap itu dulu. Udah siap belum? Nah itu dia tuh. Gue aja kadang-kadang kalau sahur sambil merem tahu. Tidur gitu. Coba ngomongin bulan Ramadan, kamu punya cerita lucu nggak? Selain itu tadi kan kamu bilang sahur tidur. Itu kan suatu hal yang aneh banget sih. Ya karena kalau gue nggak pernah, kalau misalnya dari buka puasa sampai sahur tuh gue nggak tidur. Gue tidur baru selesai sahur. Oh iya. Bagus. Jadi nggak ketiduran. Oh jadi lu nggak ketiduran. Lu pasti nonton Yuk Kita Sahur ya? Ya main. Kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit jos. Oh gitu ya. Apa karena Cesar waktu Cesar belum banyak nge-live tuh. Sekarang kan Cesar nge-live. Iya. Dia jadi DJ. Asik banget ya. Berarti lu berarti udah jadi bintang tamunya ya Yuk Kita Sahur? Enggak, nonton. Jadi gue tuh nonton. Waktu pas belum nikah ya udah di rumah main game. Kalau lu ngapain? Apa kesibukan bulan Ramadannya tuh ngapain aja? Gue ngapain ya Rel? Gue juga nggak tahu Rel. Hah? Kayak gue nggak tahu. Kayaknya gue nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Yaudah gini deh, sebelum terkenal sama sekarang sudah terkenal apa perbedaannya bulan Ramadannya? Sama aja karena gue tuh jarang banget ngambil sahur pas terkenal. Karena gue tuh nggak bisa banget bangun kayak kan sahur jam 12 malam sampai jam 6 pagi kan. Nah gue tuh kadang-kadang jam 6 sampai rumah kan 6:30. Terus kayak gue harus kuliah jam 7:30-nya. Jadi tuh gue kayak nggak bisa gue ngambil sahur gitu. Karena udah pasti gue tepar duluan gue di kuliah kayak begini nih gue ngehalu aja padahal ya ada dosen nih. Tapi pikiran gue udah kemana-mana gitu. Udah yang nggak jelas lah. Jadi kata gue udah nggak bagus nih gue kalau ikut-ikut sahur. Jadi gue kayak jarang banget ngambil sahur. Oh tapi kalau sekarang kalau ada kegiatan sahur gitu mau nggak ngambil? Nggak tahu sih, tapi kayak kemungkinan kecilnya enggak sih. Karena gue kalau sahur nih ikut acara sahur gitu gini-gini, gue tuh nggak bisa kerja pas paginya gitu loh. Pagi ke siangnya tuh gue udah nggak bisa, kayak lemes sepanjang hari gitu ngantuk ya, capek gitu ya. Kayak lemes. Iya gak sih? Tapi lu nggak gitu ya? Bagus. Tapi kan maksudnya gini loh, karena pantesan kita kan lu udah nikah ya, badan lu bugar banget. Enggak kan, maksudnya gini loh, kan gak harus sambil kerjaan. Mungkin sahur tuh kamu mungkin ada waktu sama keluarga kah, atau mungkin main sama adek, main sama abang. Atau biasanya kan kalau orang Ramadan ada juga yang mungkin pulang kampung, di kampungnya kumpul sama keluarga besar gitu. Kalau kamu apa di Jakarta aja? Iya, gue nggak ada kampung Rel. Jadi tuh gue kadang-kadang suka iri sama orang-orang yang punya kampung gitu. Emang kamu gak punya kampung? Ya kampung gue di Condet, sejam doang kata gue dari Depok. Kamu orang Condet? Iya. Jadi kamu bukan dari, kalau aku kan Jawa, Jember. Aku punya kampung. Kamu gak ada? Nggak ada, Condet udah rumah nenek gue di Condet. Jadinya tuh gue kadang-kadang pulang kampung nih orang-orang. Jadi gak berasa kayak pulang kampung ya, soalnya deket. Iya, kata gue jauhan tempat kerja gue daripada kampung gue. Jadi kayak sehari doang gue pulang kampung kan, rumah nenek gue. Nah ya udah, kata gue pengen banget ntar kalau punya suami ya, kayaknya yang punya kampung sih. Bang Atta di mana? Padang. Mantan gue juga orang Padang. Cila. Oh kamu udah pernah pacaran sebelumnya? Udah Rel.
Gue sering tapi dulu waktu pacaran berarti ngebangunin sahur dong. Halo, sahur gitu nggak? nggak langsung tepok pundak Lah emang sahur. bareng? Ya bareng dong gimana? Lagi Kan gue bilang telepon. Waktu gue sama Bang Atta dulu deket gue telepon. Yo, kenapa lu? Bareng dong lu berarti sahurnya. nggak telepon kayak udah bangun belum gitu. Oh, paling buka puasanya yang bareng ya. Jarang juga real gue kalau kayak pacaran tuh jarang bareng sebenarnya. Kayak palingan sebulan tuh waktu kita tuh 2 kali doang. Hah? Ketemunya? Soalnya tuh gue sibuk, dia juga sibuk gitu. Jadi kadang-kadang dia suka nyamperin aja tuh ke lokasi atau enggak ya udah kayak cuman 3 jam, kayak 6 jam. Oh, Enggak yang banyak gitu. nggak intens ya maksudnya Nggak ketemunya. intens. Apalagi kayak gue tuh dulu gue pernah pacaran tuh 3 tahun kan. Ih lama banget. Lama banget ya. Pacarannya 3 tahun? Iya. Terus kayak putus. Gue sedih banget sih waktu itu. Galau? Galau lu pikir aja 3 tahun cuy. Kata gue aduh apa gue akhiri aja ya. Hah maksudnya akhirnya apa sih? Percintaan ini Percintaan bukan kan? umur Nggak gue. boleh dong. Gila kali. Di saat itu cuy, di 3 tahun itu gue jadi artis lagi naik-naiknya. Masa gue mau akhiri kan Iya gak dong, nggak mungkin. Followers lagi banyak baru dapat verified kan gak mungkin kan. Wah keren. Nah terus habis itu gue galau banget. Tapi gue cerita tuh kayak sama Bang Radit. Kayak bang gimana nih bang gitu. Terus kata Bang Radit udah putusin aja Pak, putusin. Ya udah gue putusin aja akhirnya. Terus sampai sekarang gue nyesel sama omongan. Berarti sekarang lu Bang gak punya Radit. pacaran sampai sekarang? Nggak sampai sekarang sih gue. Oh sekarang udah ada berarti dong. Nggak ada juga sih rel. Oh, nggak Gue ada. cuman kayak ya udah teman-teman deket doang gitu Oh gak sih. temenan, semua temen lah ya sekarang. Teman. Tadi kita ngomongin bulan Ramadan. Kamu punya cerita lucu gak sih? Zaman-zaman waktu masih kecil, waktu pengalaman puasa gitu loh. Apa ya? Suka bolong-bolong bohongin orang tua gak? Nggak pernah gue bohong-bohongin orang tua. Ih, baik banget. Gue dulu tuh rajin banget tahu Puasanya? puasanya. Gue nggak bolong gara-gara di tempat rawehan gue kalau nggak bolong itu tuh dapat biskuit. Udah sebatas itu doang. Gue kayak Jadi kamu gak pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan gitu tuh kecil? itu doang. Gue tuh setiap tahun tuh ada namanya Bu Haji Ati. Dia tuh baik banget. Apa namanya? Bu Haji Ati. Bu Jati apaan? Bu Haji Ati itu Oh Bu Haji Ati namanya. iya. Oh, Nah Bu dia Jati. tuh kalau puasa gitu kalau orang-orang yang nggak bolong nih dikasih biskuit sama dikasih beras 5 kilo. Terus gue tuh kayak gue seneng banget kalau dikasih itu. Kenapa? Karena kayak ih keren banget ya gue tapi pas gue high tuh udah tuh nggak bisa. Ya kecuali Yang dapet nenek-nenek semua sekarang. jadi itulah ya pengalaman yang paling kamu gak bisa lupain. Sama palingan apa ya? Oh waktu itu tuh gue palingan. Gue waktu itu ada tukang ojek. Apa ya namanya ya? Ojek. Bukan yang di Net TV apa nih? Oh acara. Iya sinetron gitu. Oke. Gue jadi tukang ojek gitu kan. Oh. Nah itu tuh panas gitu kan. Dan gue harus puasa. Dan krunya gak ada yang puasa. Oh jadi itulah. Tapi itu godaannya sih gila sih. Tapi waktu lu sekolah masa? Kalau dulu waktu gue SD banyak tuh yang suka ngajakin buka puasa yuk. Terkadang air keran diminum. Oh iya. Kenapa? Lu masa gak pernah gitu? Ada satu orang. Satu doang dari satu angkatan? Iya. Kalau gue pada bandel-bandel banget. Satu orang. Tapi tuh mereka mempengaruhi semuanya gitu. Dia minum tuh minuman bersoda. Tau gak lu? Kayak hai guys. Gluk gluk. Terus dingin kan. Terus kita kayak jam 12 yang aduh pengen minum lagi. Iya kayak astagfirullahaladzim. Bagi-bagi. Berarti ada lah masa-masa itu. Semua orang kayak kalau menurut aku pernah ngalamin kayak gitu sih. Iya sih apalagi kalau sumpah ya. Nih ya gue pernah bulan puasa ke pasar pagi pengen beli baju lebaran. Nah pasar paginya tuh ada namanya Pasar Merdeka. Pagi-pagi Tahu mereka tahu ada jualan es kelapa, ada yang jualan cookies. Kata gue berasa kagak puasa ini gue. Kan gue beli ya akhirnya kata gue. Iya jadi gak puasa dong lu. Iya makanya. Sumpah. Tapi kayak kalau di pasar ya, pasar Tanah Abang lu mau puasa mau enggak itu tuh pasti ada aja tuh. Ada aja godaannya ya jualan. Iya sih aku juga tuh kadang tergodanya pas saat itu. Iya. Tapi kamu pernah gak sih puasa terberat kamu tuh pas saat apa gitu? Kalau aku waktu itu puasa terberat itu waktu pas lagi pandemi. Kenapa emang? Ya kan waktu itu kan waktu pandemi lockdown tuh nggak bisa kemana-mana. Iya, Biasanya kan kalau dulu udah bukber sama teman-teman. Oh iya. Kayak gitu bukber sama keluarga. Jadi selama waktu pas pandemi tuh lockdown ya.
Iya Itu iya. di rumah aja tuh itu terberat sih. Oh itu paling berat. Itu kalau gue itu paling ringan sih. Kenapa? Soalnya sebenarnya tuh gue mager gitu loh kalau buat bukber gitu. Karena tuh menurut gue bukber ngapain ya gitu. Kayak gue tuh paling suka bukber ya di rumah. Kalau bukber kayak di food court gitu-gitu kayak capek banget guanya. Karena kayak teman-teman gue kayak rame-rame gitu. Jumpa fans lu kalau sekarang di Nah gue nggak, makannya di food court. nah gue nggak punya fans kan. Gue kan nggak kayak lu. Lu ada fansnya gak, fans clubnya? Ya, Ada nama fans lu apa? beda ya, nggak tahu namanya apa aja, macem-macem. Ada nama fans gue Arafa Lovers dulu 24, sekarang sisa 2. Kenapa? Enggak, lu bercanda kan? Sumpah, udah pada nikah semua. Ya terus kok udah nikah kenapa nggak boleh ngefans lagi? Aku sekarang malah berbeda banget. Kalau dulu karena waktu masih muda fansnya tuh anak-anak muda. Sekarang tuh yang sukain mama. Udah apa yang anaknya apa yang udah umur 40-an, udah pada punya cucu, punya anak. Ada yang kadang cerita, iya cucu saya tuh ada yang kuliahnya di sini gitu. Jadi sekarang mama semua. Tapi enak kalau punya fans emak-emak. Kenapa? Karena dia royal gitu kan. Iya, terus fanatik. Dia ngerasa gue tuh kayak anaknya dia. Jadi kayak kalau kita disakitin dia apa tuh mereka garda terdepan kayak gitu. Iya. Tapi punya fans emak-emak tuh terlalu fanatik. Jadi kayak kita suka diatur-atur gitu gak sih? Iya benar. Jadi kayak kita takut salah karena mereka terlalu sayang sama kita. Jadi mereka tuh pengen ngatur kita gitu loh. Sebenarnya mungkin niatnya dia nggak kayak gitu. Cuman karena dia terlalu sayang tuh jadi ngekang banget gitu. Iya, harusnya tuh kayak biasa-biasa aja gak sih kalau sama idola, karena kan kehidupan kita gitu kan. Iya betul. Jadi kayak ya kalau gue mah kagak ada fans, kayak biasa aja fans gue menurut gue. Itu perasaan kamu doang. Tapi beneran kayak nggak terlalu. Fansnya banyak kan adik kamu ya? Itu dia juga nggak ada, kayak ya udah nggak ada sih. Berjalan gitu aja. Enggak, followers lu kan banyak, lu jangan bohong. Banyak tapi kan nggak ngefans. Kayak kita tuh ngejadiin fans, kita tuh temen aja udah. Tuh banyak kok followersnya. Tapi banyak banget videonya adiknya semua tuh. Beneran deh. Kalau di aku kan sekarang Aminah ini umurnya 1 tahun. Jadi sekarang udah makin seru nih karena ada ngasuh anak. Nah kalau kamu apa nih yang akan bikin beda puasa kamu tahun ini sama tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalunya? Kata aku sih nggak ada bedanya ya, karena kan aku belum berkeluarga gitu ya, jadi ya udah kayak. Tapi tinggalnya masih bareng kan? Enggak, aku tinggalnya sama adik aku. Nah nggak tinggal bareng? Enggak, orang tua aku di Cibinong, di Depok, daerah Depok juga. Nah kita kadang-kadang tapi kalau puasa tuh ke rumah orang tua kita. Tapi, ya terus siapa yang masakin dong kalau nggak ada mama? Ada palingan Gojek sih. Paling jadi biasa lo order makanan. Tapi itu kan jadi cost lagi buat kamu. Makanya kamu bilang tadi mungkin banyak pengeluarannya. Harusnya kan mungkin kalau sama mama kan mama bisa masakin dikit ya. Cuman sama aja sih, kayak ya makanan semahal-mahalnya makanan real. Paling cepet kan ngeluarin duitnya gitu. Tapi ya gitu karena emang soalnya kalau rumah orang tua gue itu jauh gitu dari jalan tol. Nah rumah gue tuh deket cuma 5 menit doang. Ini rumah sendiri? Berarti udah punya rumah sendiri dong, alhamdulillah. Aku tuh udah punya rumah tuh 3. Hah? Tapi gak segede rumah lu masalahnya. Ya enggak, bukan masalah jadi itu. Jadi lu tapi jangan kaget. Enggak, tapi hebat maksudnya. Karena? Berarti ini kamu beli rumah dari hasil kerja kamu selama ini gitu? Iya, aku kayak beli rumah gitu. Tapi kecil-kecil, gak segede ini. Buat apa ya? Nggak tahu sih, kayak gimana sih? Pengen beli aja. Jadi tuh gue kadang-kadang suka beli rumah murah. Keren gitu. Banget kalau gabut beli rumah ya. Enggak, karena kadang-kadang gue suka beli rumah yang lelang gitu loh. Ada rumah lelang gitu. Nah itu lumayan murah gitu. Dan kadang-kadang emang orangnya mau pindah gitu. Nah kemarin tuh gue beli di Jagakarsa itu lumayan murah juga. Kayak lumayan lah gitu. Terus juga dekat kemana-mana kan. Jadinya kayak lumayan lah, udah gitu aja sih. Nah mungkin kamu bisa jadiin rumah-rumah tuh buat ngontrak gitu loh orang-orang. Jadi kamu ada penghasilan kayak tetap terus gitu. Rumah nih kalau dikontrakin ya ke orang nih, kita nggak tahu orangnya tuh kotor atau enggak, orangnya apa namanya bersih atau enggak gitu loh. Jadi soalnya temen gue ada yang ngontrakin rumahnya gitu kan, sumpah rumahnya dirusakin gitu sama dia, sama yang ngontrak. Oh gitu. Jadi tuh kayak ya nanti kamu jadi kamu kos lagi ya? Jadi kos lagi, terus belum lagi
wah banyak deh, apalagi kalau anaknya banyak gitu-gitu, kayak tembok dicoret-coret sama dia, kan itu kan inian kita kan. Jadi gue kayak aduh, nggak dah kalau misalnya ngontrak-ngontrakin rumah mendingan langsung dijual. Iya sih, maksudnya sayang juga ya. Gue aja kagak ada niatan jadi ibu kos tau. Ya gak usah jadi ibu kos, maksudnya ya Maksudnya? gak usah ngasih tahu itu punya lu gitu. Iya, maksudnya kayak gue males aja gitu kalau jadi ibu kos gitu. Kan banyak dia orang yang pengen jadi ibu kos gitu-gitu. Ih gue gak pengen jadi ibu kos. Oh iya, lu maunya jadi ibu apa? Ibu Aminah. Nah, lu kalau usaha pengennya apa? Bikin usaha apa? Ya sekarang kan kayak udah ada baju jilbab. Oh, Yang aku pengen sih bakso kalau- aci ya. Ada bakso aci. punya Punya suami. Cuma kemarin baru ngobrolin berdua mau bikin aja yang punya berdua gitu. Apa? Ya makanan-makanan yang kayak gitu, keripik gitu. Karena kan aku sama Bang Atta suka nyemil. Gue penasaran deh. Kan kalau kalau kemarin ketemu sama temen-temen yang stand up comedy atau apa kan punya kelebihan, ada bisa nyanyi, ada yang suka apa gitu. Nah kalau Iya, lu iya. suka nyanyi nggak? Gue suka nyanyi. Nah ya dah. Tapi gue nggak tahu orang suka nyanyi. Gue apa enggak? Gue suka deh lu dengerin lu nyanyi. Gue ada lagu, judulnya lagu jelek. Itu gue featuring sama Aul. Judulnya lagu jelek. Iya. Kenapa? Jadi lagunya jelek, yang nyanyi jelek, kayak semuanya jelek gitu. Enggak lah, gak ada yang jelek tadi kan gue bilang. Tapi beneran ini jelek gitu loh. Kayak ini lagu jelek, jelek lagu ini lagu jelek. Oh dibolak-balik doang? Iya. Astagfirullahaladzim. Gak ada, lu bisa main piano atau apa gitu gak? Ada gak piano lo? Nggak ada. Ya gak ada. Gitar ada gak? Kalau ada bisa. Enggak. Ya Allah, kirain bisa. Kenapa ya begini ya? Soalnya gue tuh kayak gue suka nyanyi, tapi gue nggak pernah kayak nggak bisa, kata teman-teman gue tuh gue nggak bisa. Gue kayak temenan tuh sama Fatin kan penyanyi, Gea Iya. penyanyi, Soho bisa Semua nyanyi. bisa nyanyi. Gue tuh Feby Putri, kamu tau gak? Tak perlu khawatir. Oh tahu. Nah dia bisa nyanyi. Tapi lu doang ya dia gak bisa nyanyi. Iya, kata gue kenapa gue nggak bisa nyanyi, Rel? Kayak Pernah gua minder gak pas sama circle teman-teman? Jadi lu punya geng ya? punya geng. Berlima? Berempat. Oh berempat. Gua, Fatin, Sohwa sama Gea. Oke berempat. Namanya Cangcimen. Kenapa namanya Cangcimen? Gak tahu, karena ini gengan miskin semua kayak. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu. Tapi pernah berantem gak sih kalau punya geng gitu? Nggak pernah tahu, sumpah gue nggak pernah berantem sama 4 orang ini. Cuma Iya kan lu emang gak pernah punya kerasahan gitu tadi lu bilang. Iya. Jadi lu gak bisa benci orang juga ya? iya nggak bisa. Terus juga tapi teman-teman gue juga yang positif vibe semua gitu loh, kayak Oh Gea, iya, Fatin, sama circle-nya positif Iya, vibes semua. misalnya kita kayak lagi ngomongin orang gitu kan, cet, tiba-tiba ntar kayak Sohwa kayak nggak boleh kayak gitu, tahu. Barangkali orang itu gini, kayak ada aja ada pengingatnya aja. gitu. Jadi kayak iya benar, astagfirullah. Oh jadi ada apa maksudnya temennya tuh ada positifnya kalau Iya, lagi saling jangan. mengingatkan. Oh makanya mungkin lu nggak pernah bolos puasa kan? Kalau mau batal langsung temen-temen nggak boleh gitu tahu lagi Iya, puasa. kayak gitu. Tapi kita emang kalau punya geng tuh circle-nya satu harus ada yang bener apa dua. Iya. Kalau semua rusak udahlah tamat tuh jadinya. Iya, nggak ada jadi yang jalan lurusnya tuh nggak ada gitu, ngingetin kita tuh nggak ada. Dan Iya. alhamdulillahnya tuh ada tuh Cangcimen. Jadi gue seneng banget. Seru Cangcimen, kacang koci Koci permen. Kakak ipar kamu ya, Sohwa? Iya, kakak ipar. Kakak ipar. Tapi kalian satu geng. Tapi sumpah ya, aku mau nanya banget nih. Soalnya tuh gue kadang-kadang suka kayak orang kan, kadang-kadang nih orang udah nikah tuh kayak males gitu karena ada adik-adiknya tuh kayak cewek cowok gitu-gitu loh. Kayak gue tuh males banget tahu sama, sebenarnya gue sama keluarga laki gue males soalnya ada keluarga ceweknya gitu. Nah maksudnya kok Jadi keluarga tuh cewek? ada temen gue, jadi kayak dia tuh males sama keluarga gitu, keluarganya cowoknya ini yang kakak ipar gitu. Soalnya kakak iparnya nih kayaknya resek gitu loh. Tapi lu pernah gak kayak males gitu? Kalau gue orangnya biasa aja sih. Kayak Maksudnya ya jadi udah ya? kayak Iya, bodo iya. amat. Iya sih, gue juga. Soalnya tuh adik gue tuh katanya kalau dia punya suami, dia pengennya punya suaminya tuh yang anak tunggal gitu. Astagfirullah. Anak tunggal kaya raya. Oh jadi biar kayak dia semua ya. Astagfirullah. Kenapa ya kayak begitu Katanya ya? dia gak punya keluarga, nanti kan cowoknya ini. Terus nanti jadi cowoknya ini berpaku sama dia sendiri. Tapi ngomongin persahabatan kalian, waktu itu aku sempat ngeliat di sosmed kamu waktu itu
puasa 2021 ya. Mm. Pernah di Wisma Atlet kan. Itu sama Fatin kan. Itu kok bisa bareng sih? Ya, kita kan ada di acara satu acara nih. Gua nggak tahu itu yang nularin siapa ya, tapi Oh jadi kalian lagi bareng posisinya? Iya lagi bareng. Nah hostnya ini tuh nyangka nih virus dari kita berdua. Loh? Tapi kayaknya iya. Deh gimana sih lo? Terus tuh habis dari situ udah tuh si Fatin demam. Oke. Demam sampai parah, sampai kayak dadanya nyesek banget. Nah gue tuh nggak kenapa-napa. Oke. Terus pas dicek ternyata dia COVID. Terus berarti lu langsung, berarti gue juga COVID dong gitu Iya ya? karena gue satu mobil sama dia samping-sampingan gitu. Terus Berarti yang hari itu sama lu semuanya kena COVID semua? enggak ada yang iya yang di mobil ini tuh kena semua. Yang kru-krunya beberapa, terus ada hostnya juga ada beberapa tuh yang kena. Terus udah tuh kata gue ya sayang banget ya, mana lebaran lagi kan. Iya. Oh jadi lu di Wisma Atlet pas lu lagi lebaran? Ih ceritain dong gimana tuh, maksudnya lebaran di sana tuh kayak gimana? Sepi, cuman kayak sholat id terus pada balik ke kamar masing-masing, udahan. Kalau di Wisma Atlet itu satu kamar sendirian? Berarti lu nggak bareng Fatin? Gua sama Fatin, gue berdua sama Fatin. Oh tapi waktu itu lu kenanya yang kena COVID-nya yang gak parah ya? Parah. Fatin yang yang parah ya sampai masuk, maksudnya sampai dia pakai oksigen gitu. Gue lihat kan, lihat di IG. Bener-bener, gue sampai kayak mikir kayak, duh ya Allah nih Kalau sahabat temen gue, iya. kalau kenapa-napa ya kan serem banget ya. Ya. Gue pertama kali yang ngeliat gitu. Wah ini sakit banget. Iya Oh, gitu. makanya. Nah terus habis itu gue tuh pengennya tuh sebelum takbiran keluar. Ternyata lu masih positif. Iya masih positif. Padahal gue katanya udah boleh keluar, udah gak nularin gitu. Tapi kata yang kepalanya takut soalnya Lebih baik istirahat dulu. Karena waktu itu pandemi lagi tinggi-tingginya banget kan. Iya sih itu lagi penuh juga Wisma Atlet kan. Ya udah gue disuruh di situ aja dulu. Ya udahlah. Ya kan di sana juga lu ngerasa lebih aman kan, ada 24 jam yang ngejagain gitu. Oke kalau gitu Arafah, kira-kira ada harapan gak untuk puasa tahun ini dan untuk puasa tahun-tahun berikutnya, dan lebaran tahun ini tuh apa yang kamu akan kemana nih, mau harapannya sih aku nggak tahu juga sih Arel ya. Kayak gimana sih? Gue nggak tahu. Ini anaknya gitu terus ya, kayak lempeng banget ya. Gue nggak tahu berharap apa Rel dari puasa ini. Maksud gue ya semoga puasanya lebih baik aja daripada tahun kemarin gitu. Terus kayak ibadahnya lebih perbanyak, kayak sedekahnya lebih diperbanyak gitu. Semoga ibadah tahun ini mungkin lebih diberkahi sama Allah, rezekinya ditambahin banyak, dinaikkan derajatnya sama Allah. Amin. Oke kalau gitu Arafah, terima kasih banyak ya udah mau jadi tamu mulia. Sama-sama. Semoga Arafah kedepannya bisa sukses lagi. Amin. Dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih para noise semua yang udah nonton dan dengerin podcast aku. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.